Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Gudang dekorasi di Jalan Tukat, Batanghari, Denpasar terbakar. Polisi menyelidiki pemilik koper tak bertuan yang menghebohkan warga desa Pedarungan, Bangli, Badung. Berantas judi online, Polres Karangasem memeriksa seluruh ponsel anggota. Seluruh SMA dan SMK negeri di Kabupaten Karangasem mulai membuka pendaftaran ulang setelah Dinas Pendidikan Provinsi Bali mengumumkan kelulusan peserta didik baru secara daring Sabtu pekan lalu. Di SMA Negeri 1 Amlapura di Kabupaten Karangasem misalnya, siswa yang diterima mendatangi posko PPDB untuk mendaftar ulang. Mereka tampak ceria karena bisa masuk ke sekolah idaman mereka. Dari total 700 pendaftar di sekolah ini, yang dinyatakan lulus PPDB berjumlah 410 orang. Baik dari jalur afirmasi, zonasi, perpindahan orang tua maupun dari jalur prestasi. Untuk PPDB SMA Negeri 1 Amlapura, jadi sampai hari ini, yaitu hari ini dan dari tanggal 8, 9, dan 10, itu akan melakukan proses pendaftaran ulang. Ya, jadi SMA 1 dari hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia PPDB dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang lolos untuk SMA Negeri 1 Amlapura adalah 410 siswa yang dibagi menjadi beberapa jalur, yaitu ada prestasi 39, ada afirmasi 104, habis itu ada zonasi 185, perpindahan orang tua 1, dan yang terakhir raport 81 orang. Proses daftar ulang ini berlangsung dari tanggal 8 hingga 10 Juli 2024. Sementara para calon siswa yang tidak lulus di sekolah negeri sudah bisa mendaftar ke sekolah swasta untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang SMA SMK. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Beginilah kesibukan para peserta didik baru di SMA Negeri 1 Amlapura usai mereka menyelesaikan proses daftar ulang pasca dinyatakan lulus PPDB. Para siswa baru langsung mengukur baju seragam dan sepatu baru di sekolah di mana mereka diterima. Hal ini sesuai peraturan Mendikbudristek di mana sekolah harus menyediakan pakaian seragam sekolah bagi siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sekolah menyediakan beberapa jenis seragam dan sepatu dan siswa harus mencari ukuran yang pas. Ya, jadi sesuai dengan peraturan gininya sih kami memfasilitasi gitu kan untuk seragamnya, yaitu menyesuaikan dengan peraturan Permendikbud bahwasannya ya sekolah diharapkan sih berpakaian seragam kan seperti itu. Kendati seragam sekolah sudah diatur peraturan pemerintah, sekolah tidak boleh membebani orang tua dengan mewajibkan mereka membeli seragam dan sepatu baru. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Hingga saat ini, petugas Pantarli KPU Karangasem masih terus bekerja memutakhirkan data pemilih untuk Pilkada serentak November mendatang. Petugas KPU Karangasem masih memiliki waktu hingga 24 Juli 2024 mendatang untuk menuntaskan tugas mereka dengan mencocokkan dan meneliti data pemilih langsung ke rumah tempat tinggal pemilih. Namun petugas Pantarli menemukan berbagai kendala, diantaranya pemilih yang tidak bisa ditemui, padahal petugas harus naik turun bukit untuk mendatangi warga. Selain itu, petugas Pantarli juga sulit mengakses aplikasi e-coklit untuk menginput data coklit.
Sampai saat ini kemarin sudah beberapa kecamatan sudah melakukan rapat dengan Pantarlih, PPS dengan Pantarlih terkait dengan proses coklit laporan di minggu kedua. Nah, diharapkan dengan proses ini kita setiap minggu kita lakukan evaluasi, sehingga harapan kita sih semua masyarakat yang memang sudah bisa menjadi pemilih itu bisa terdata semua datanya seperti itu. Kalau temuan sih sampai saat ini yang menjadi kendala kita di lapangan terkait dengan e-coklit yang belum maksimal e-coklitnya, terkait dengan data yang sudah di coklit itu sekarang masukkan ke web e-coklitnya itu yang masih ada beberapa kendala, mungkin disebabkan karena sinyal atau mungkin HP dari pencoklit itu belum update untuk progres itu. Ketua KPU Karangasem menyebutkan sulitnya mengakses e-coklit kemungkinan karena gangguan pada server dan bisa juga karena ponsel milik petugas Pantarlih tidak mendukung aplikasi e-coklit tersebut. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Jadi kami melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya di desa-desa yang ada di Bali, di mana kami membentuk sistem manajemen sampah yang ada di sana dengan masyarakat lokalnya dan juga menggunakan aplikasi digital. Jadi pertama, biasanya masyarakat itu memilah di rumah. Nanti setelah milah di rumah, mereka akan membawa sampahnya ke bank sampah sesuai dengan jadwal masing-masing. Selanjutnya, mereka akan membawa sampahnya ke kadar bank sampah, kita sebutnya. Nah, nanti kadar itu akan menimbang dan lalu akan menginputnya, mencatatnya melalui aplikasi bank sampah tersebut. Setelah udah selesai, nanti nasabah itu sudah bisa langsung mengetahui jumlah saldonya mereka berapa. Kalau kami totalkan, misalnya dalam sebulan itu mungkin ada nyampe 10 juta kan. Awalnya itu pasti takut ya, karena kan pengurus kami kebanyakan ibu-ibu yang sudah sekitar 30 tahun ke atas. Jadi di saat kami mengenalkan aplikasi digital, mereka takut seperti itu, karena pikirannya, digitalisasi itu ribet, digitalisasi itu menakutkan seperti itu. Tapi kami mencoba melakukan pendekatan pelan-pelan, kami dampingi mereka, kami ajarkan mereka, sampai pada titik mereka bisa, dan mereka sekarang bisa bilang, gampang ya aplikasi mereka, jadi tanpa kita lakukan edukasi mereka sudah hafal. Tertarik menjadi kader bank sampah untuk meminimalisir sampah-sampah yang ada di desa Bukit Jangkrik. Terutama dulu kan kebiasaan kita itu adalah membuang sampah ke tebe istilahnya, artinya tanah kosong yang ada di rumah, dibakar dan lain sebagainya. Kami setiap bulan, akhir bulan tuh pasti akan mengirim dana atau hasil tabungan masyarakat itu. Tapi untuk pencairan misalnya dari desa atau kader ke nasabah, itu disesuaikan lagi. Ada yang setahun sekali, ada yang mungkin tiap galungan, bahkan ada yang mau menjelang lebaran, seperti itu tuh disesuaikan. Kami tiap bulan nyetor di sini, ya, rutin tiap bulan. Udah 1 tahun dari 2022. Manfaatnya, di rumah tidak ada sampah plastik lagi, rumah menjadi lebih bersih, dan anak-anak bisa buang sampah di tempatnya, mana sampah plastik dan yang bukan. Kalau
Untuk saat ini bank sampah unit binaan kami untuk yang di Gianyar itu mungkin ada 100 lebih seperti itu. Berawal dari hal kecil, hingga akhirnya bisa menginspirasi banyak orang. Intinya, tetap semangat, terus berkarya, pantang menyerah, dan berani berubah.